Shalom, selamat malam saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Saya sungguh bersyukur malam ini kembali kita boleh berjumpa dalam acara seruan doa bersama. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, semua diberkati Tuhan dan semua disertai oleh Tuhan. Dan kalau saudara yang mengikuti acara ini ada permohonan doa, ada pergumulan dan ada masalah, saya percaya saudara juga pasti dilawat Tuhan lewat acara ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ingin pada awal acara ini kita menyapa satu dengan yang lain. Baik saudara bisa menyebutkan asal kota saudara, juga bisa menyebutkan kata-kata atau kalimat yang menguatkan satu dengan yang lain. Mendorong misalnya, ayo kita berdoa sungguh-sungguh sampai mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya saudaraku, ketika kita dalam kesatuan hati dan berdoa sungguh-sungguh dengan iman, di situ mujizat Tuhan terjadi. Dan malam ini seperti biasa acara kita akan dibuka dengan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan lewat worship leader kita, William. Tapi sebelum William memuji dan menyembah Tuhan, mungkin saya ingin ngobrol sebentar saudaraku dengan William. Ya, William apa kabar? Ya, baik Pak. Saya bersyukur karena malam ini bisa bersama-sama dengan William lagi ya. Dan bisa melayani Tuhan bersama-sama. Kira-kira yang saya mau tanyakan, kalau melayani seperti acara seruan doa bersama ini, apa sih persiapan yang dilakukan oleh William sebelum hadir di tempat ini? Oke, pertama pastinya saya mencari lagu yang sesuai untuk kita nyanyikan bersama-sama. Dan kemudian saya juga siapin hati berdoa. Dan juga selain itu juga saya semalam sebelum acara ini saya pasti minumnya air hangat mulu biar nggak serak waktu lagi memimpin pujiannya. Wah, seperti itu sih. Jadi cukup banyak juga persiapannya ya. Iya. Jadi supaya saudara tahu juga bahwa acara seperti ini juga dipersiapkan dengan baik. Worship leadernya juga persiapkan diri dengan baik supaya benar-benar bisa melayani Tuhan dengan sangat baik. Dan apa yang William harapkan ya dengan acara seruan doa bersama di mana William juga terlibat di dalamnya menjadi worship leader. Apa yang William harapkan lewat acara ini? Yang pertama pasti saya berharap semua orang yang menonton acara ini bisa memperoleh penguatan dari Tuhan. Amin. Diberkati, dilawat sama Tuhan setiap hari. Dan kehidupan doa seperti ini menjadi budaya buat kita semua. Dan kita bisa bawa ini menjadi kebiasaan yang baik buat hidup kita, sepanjang hidup kita. Begitu ya? Ya. Dan juga tentunya kita berharap lewat kita punya kebiasaan berdoa yang baik, memuji menyembah Tuhan, di situ kita mengalami lawatan Tuhan juga ya. Amin. Dan banyak jemaat yang akan mengalami mujizat Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan segera mulai acara kita dan William akan membuka dengan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. William, saya persilakan. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Katakan saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagi kami, ada bagiku. Kami tak akan takut bersama dengan kau. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau
ajaib dan perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari bawa hatimu lebih lagi untuk Tuhan, saudara. Sama-sama nyatakan. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Di sini kami percaya, ku percaya Kau, oh, ada bagiku. Kami tak takut berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saudara nyatakan, haleluya, sungguh Kau hebat, Kau ajaib, Kau perkasa Tuhan, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh Kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Amin. Karya-Mu besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Kami menyembah nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir di setiap rumah kami. Kami percaya Tuhan, malam ini ada lawatan Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan. Oh, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan,
hadirat-Mu turun. Hadirat Tuhan melawat setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang mengalir di tengah-tengah kami. Oh, kami percaya Tuhan, ada pertolongan-Mu dinyatakan, ada kuasa Tuhan menjamah dan menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir lewat seruan doa bersama ini, yang rindu dijamah Tuhan, yang rindu doa-doanya didengar Tuhan, yang rindu malam ini mujizat-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan, malam ini sesuatu terjadi di tengah-tengah kami. Tetapi sebelum lebih jauh Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita, malam ini kita mau dengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Dan malam ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingin saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Ya, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekalahan, kehancuran ketika kita menghadapi persoalan dan masalah kita. Itu sebabnya kita perlu mendengar pesan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya akan mulai baca Mazmur 91 ayat 14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, berhenti dulu sampai di sini. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca dan kita mulai dengan ayat 14 dari Mazmur 91 ini, dengan jelas dikatakan saudaraku satu prinsip yang sederhana, dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, maka aku akan meluputkannya dan seterusnya. Nanti kita akan baca hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang menjamin pasti hidup saudara dan saya hidup dalam kemenangan setiap hari. Nah, tetapi prinsipnya ada di dalam kalimat pertama yang sangat simple, yang sangat sederhana. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, kata melekat di sini saudara-saudaraku dari kata Ibrani, dari kata casak. Casak, melekat, casak itu artinya menginginkan, ya, menginginkan atau juga casak ini punya arti jatuh cinta. Jadi kalau saya bisa artikan di sini saudaraku, untuk kita bisa mengalami kemenangan dari Tuhan, nanti kita akan baca ayat-ayat selanjutnya, janji-janji Tuhan yang luar biasa, itu dengan satu langkah yang sangat sederhana. Tetapi sangat penting, dikatakan hati kita harus melekat kepada Tuhan. Dan melekat di sini artinya menginginkan Tuhan atau jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi di sini kita berbicara tentang satu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya tahu di tengah dunia saat ini saudara-saudaraku ada banyak hal yang bisa menarik perhatian kita. Bahkan membuat kita kemudian jauh daripada Tuhan. Ya, Rick Warren bilang dunia kita ini, dunia yang kita huni ini penuh dengan godaan. Yang bisa membuat konsentrasi kita teralihkan dari Tuhan kepada materi, kepada hobi, kepada harta, kepada uang dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itulah yang seringkali membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak lagi menginginkan Tuhan, apalagi jatuh cinta sama Tuhan. Kalau kita bicara tentang jatuh cinta, kita tahu orang jatuh cinta itu saudara-saudara pikirannya, hatinya hanya dipenuhi dengan orang yang kita cintai. Kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan, bangun tidur, pasti kita langsung kebayang Tuhan.
Kita bekerja, kita kebayang Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin berhubungan dengan Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita teralihkan dari Tuhan, itu menjadi awal dari kekalahan kita. Itu menjadi awal dari kejatuhan kita. Tapi selama kita melekat kepada Tuhan atau casak tadi, kita hanya menginginkan Tuhan. Kita jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Ini akan menjadi kunci kemenangan bagi setiap kita. Jadi ketik lewat lifestyle saudara, kunci kemenangan setiap hari adalah melekat kepada Tuhan. Ya, kunci kemenangan adalah melekat kepada Tuhan atau menginginkan Tuhan atau jatuh cinta dengan Tuhan. Dan ini menjadi kunci untuk kita mengalami janji-janji Tuhan. Saya baca selanjutnya ya. Maka aku akan meluputkannya. Ya, kita akan diluputkan dari hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Terus dikatakan, aku akan membentenginya. Kalau ada bahaya, ada niat-niat jahat dari orang atau serangan-serangan iblis, itu tidak akan kena kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan membentengi kita. Sebab Ia mengenal namaku. Kenal nama Tuhan, kenal pribadi Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Ya, terus ayat 15. Bila Ia berseru kepadaku, nah ini ada jaminan ini. Seperti malam ini kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara semua yang di rumah atau dimanapun saudara berada. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan. Bila saudara berseru kepada Tuhan, bila Ia berseru kepadaku, lanjut. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dahsyat gak saudaraku? Perhatikan, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan kita. Jadi kalau saudara dalam kesesakan, dalam masalah, jangan takut. Karena ada Tuhan bersama saudara dalam kesesakan itu. Yang paling menakutkan dalam kesesakan tapi sendirian. Tapi di sini Tuhan janji, ya, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Dan Tuhan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Ayat 16, ayat yang terakhir. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dahsyat lagi, ini berkat lagi saudaraku. Jadi orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan dan jatuh cinta kepada Tuhan, disebutkan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi panjang umur tapi juga kenyang, saudara. Panjang umur tapi penuh sukacita, penuh berkat. Ya, jadi saudara bisa ketik, orang yang melekat sama Tuhan itu panjang umur dan diberkati Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, ini berkat yang sangat luar biasa. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Satu ayat lagi saudaraku untuk mendukung ayat ini. Kenapa kok cuma simpel aja ya? Kalau kita mau mengalami kemenangan dari Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, melekat ya. Nah, satu ayat juga dari Perjanjian Baru yaitu Yohanes 15 ayat 5. Ini juga mengingatkan sekali lagi saudaraku, ayat-ayat yang sangat penting ya, sangat sederhana tapi sangat penting. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, nah ini kebalikannya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi, ketik supaya ingat juga ya lewat live saudara. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita pasti kalah. Ya, jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan kalah. Tapi kalau kita melekat, dikatakan Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita melekat. Ya, kita akan berbuah banyak. Jadi sebenarnya dalam Tuhan itu simpel saudara ya. Kalau kita setiap hari ikut seruan doa bersama, jangan dianggap ini hal yang sia-sia. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita melekat sama Tuhan. Ya, kita dekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita kalau melekat, ya ranting itu melekat, dapat asupan makanan. Kita dapat kekuatan ya. Dan kita akan menang menghadapi masalah. Ketik lewat live saudara, melekat, pasti menang menghadapi masalah. Karena Tuhan menghendaki setiap kita hidup dalam kemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita saudara-saudara ya. Haleluya. Ini lagu seringkali saya nyanyikan dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kemudian yang kedua refnya kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia ya.
I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Refnya bahasa Indonesia, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Amin. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi semua katakan, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Aku mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kebaikan-Nya, bersyukur karena pemeliharaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini, yang mengajar kita hidup melekat kepada Tuhan, menginginkan hanya Yesus saja, jatuh cinta hanya kepada Yesus saja. Saya percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan. Haleluya. Semua janji-janji berkat yang sudah kita baca tadi menjadi bagian dan milik kita. Dia melindungi kita, Dia membentengi kita. Dan ketika kita berdoa berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, malam ini ada mujizat. Malam ini Engkau mendengar setiap doa kami. Haleluya.
percaya malam ini Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Ada lawatan Tuhan di setiap rumah kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir dan menjamah hidup kami. Mari kita mulai berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena pandemi COVID-19 sudah menurun. Kota Jakarta sudah PPKM level 1 dan banyak kota-kota di Indonesia semuanya Tuhan sudah masuk PPKM 1. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Tetapi malam ini kami berdoa Tuhan, untuk Indonesia tidak lagi mengalami gelombang-gelombang susulan yang katanya akan terjadi bulan Desember. Itu tidak terjadi Tuhan. Indonesia segera keluar dari pandemi ini Tuhan. Urapi Bapak Presiden Jokowi, para menteri mengambil keputusan-keputusan yang tepat Tuhan. Oh, Indonesia diberkati. Indonesia ekonominya pulih. Demikian juga dengan ekonomi anak-anak Tuhan, bisnis anak-anak Tuhan dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya mereka semua diberi keberanian juga untuk segera membuka ibadah onsite. Jemaat bisa beribadah kembali di gereja, di rumah Tuhan. Tentunya dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Oh Tuhan, lawat gereja-Mu di Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Yes, Jesus. Amin. Haleluya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam hidup kami. Nyatakan saudara, Roh Kudus hadir di sini. Kasih-Mu mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi saudara, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyatakan saudara sekali lagi. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
ketika Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi. Haleluya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, bawa setiap pergumulan dan persoalan kita. Mari saudara-saudara, apapun persoalan kau bawa malam ini, datang kepada Tuhan. Ceritakan persoalanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mau mendengar setiap seruan doa saudara. Mari mulai berdoa, karena saya percaya yang sakit disembuhkan, karena bilur Yesus menyembuhkan. Lewat bilurnya kita yang sakit disembuhkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Masalah apapun juga Tuhan, masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, dipulihkan. Kami percaya setiap keluarga diberkati. Haleluya. Kami percaya Tuhan, masalah bisnis Tuhan tolong. Mari saudara-saudara yang ada masalah bisnis, masalah pekerjaan, dimanapun engkau berdoa, angkat tanganmu saat ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu dalam nama Yesus. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat malam ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong setiap bisnis anak-anakmu yang ada persoalan dan masalah. Tuhan menolong setiap pekerjaan anak-anakmu. Kami percaya ada pertolongan Tuhan malam ini. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Mari terus berdoa. Terus berdoa. Kuasa Roh Kudus sedang menjamah setiap saudara. Terus berdoa. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tetesan air mata kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Dan malam ini terima jamahannya. Amin. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari sekali lagi dengan iman katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yang percaya doamu didengar Tuhan, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima urapannya, terima jamahannya. Tuhan memegang tangan saudara. Amin. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Malam ini kita sudah menerima mujizat. Haleluya. Dengan tangan yang tetap terangkat ke atas, mari kita mau terima urapan dari Tuhan malam ini. Penyertaannya atas hidup saudara. Asal kita melekat kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan,
berkat-Mu atas setiap kami. Dan sekarang setiap suami diberkati, setiap istri diberkati, setiap anak-anak diberkati, setiap orang tua diberkati, kakek nenek diberkati, cucu-cucu kami diberkati, keluarga besar kami diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang sudah dilawat Tuhan katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan sudah mendengar setiap doa kita. Sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati.